Om Swastiastu, Rahayu, Semeton. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa. Video kali ini kita akan membahas tentang hukum kawitan. Orang Bali sebenarnya diikat oleh banyak hukum, baik skala maupun niskala. Hukum tersebut adalah hukum negara, hukum karampala, dan hukum kawitan. Yang menarik di sini adalah hukum kawitan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga getarkan loncengnya. Hukum kawitan. Kalau dipikir-pikir, orang Bali sebenarnya diikat oleh banyak hukum, baik skala maupun niskala. Hukum tersebut adalah 1. Hukum negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Hukum karmapala yang merupakan landasan ajaran agama Hindu. Hukum Tuhan yang tak terbantahkan, bersifat adil, rinci, menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 3. Hukum kawitan yang merupakan sebuah norma-norma yang diyakini berlaku dalam hubungan antara manusia yang hidup di dunia atau pratisentana dengan leluhur yang telah berada di alam sunyaloka. Jadi, dengan demikian, paling tidak umat Hindu khususnya di Bali diikat oleh 3 hukum. Paling menarik di sini adalah hukum kawitan yang mengatur pola hubungan sebab akibat antara pratisentana dengan leluhur yang telah tiada. Ada sebuah keyakinan bahwa baik buruk perilaku pratisentana di Mercapada akan mempengaruhi kehidupan leluhur di Sunyaloka. Ketika pratisentana dapat menjalankan kewajiban hidup dengan baik, hubungan harmonis dengan sesama manusia menjadi warisan leluhur. Maka para leluhur yang ada di Sunyaloka akan menemui kebahagiaan. Namun, sebaliknya, apabila pratisentana tidak menjalankan apa yang telah digariskan oleh leluhur, seperti selalu bertengkar dengan saudara, mengabaikan warisan leluhur, tidak memelihara kahayangan, tidak berbakti kepada leluhur dan ide Sang Yang Widi Wasa, maka leluhur akan mengalami kesedihan. Untuk itulah leluhur menyarankan kepada seluruh pratisentananya untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga akan menyebabkan leluhur mendapatkan kebahagiaan. Semua hukum yang disampaikan leluhur tersebut tercatat dalam Bisama Ida Betara Kawitan masing-masing keluarga atau soroh. Di Bali memiliki kawitan tersendiri yang merupakan media untuk menghubungkan diri dengan leluhur yang telah tiada. Tata hubungan tersebut tersurat di dalam beberapa prasasti kawitan yang berisikan sejarah tentang leluhur, lelintihan atau silsilah leluhur, dan berisi bisamo atau pesan panutan atau amanah leluhur. Yang menarik dari semua itu adalah bisama leluhur kepada pratisentana sebagai pesan moral yang perlu ditaati. Di samping berisi pesan, Bisama Ida Betara Kawitan juga membuat tentang sanksi yang diperoleh bila tidak mengikuti bisama. Jadi, dengan demikian bahwa bisama mengandung nilai hukum, nasihat, dan sanksi. Yang lebih menarik bahwa sanksi dibuat dalam bisama bukanlah sebuah sanksi yang dapat dibayar dengan hukum kurungan atau denda, namun sanksinya adalah bersifat niskala. Para leluhur selalu mengingatkan agar para turunan beliau menjadi orang yang baik dengan memegang teguh ajaran Dharma, hidup dalam kesucian, selalu ingat dan sujud bakti ke hadapan Betara Kawitan, memelihara paryangan beliau, dan lain-lainnya yang merupakan pesan yang berguna. Di samping itu pula, telah
diamanatkan mengenai akibat yang dialami bila melanggar bisamo atau melupakan betara kawitan. Itu berarti bahwa selain nasihat, di dalamnya juga mengandung sanksi niskala yang mungkin dapat disetarakan dengan sebuah kutukan. Sehingga apakah sudah terjerembah dalam jurang hukum niskala atau kutukan, maka untuk membayarnya memang sulit, sehingga harus sampai pada masa akhir dari kutukan tersebut. Mungkin secara skala dapat kita lakukan dengan mengaturkan guru piduka dan guru bendu sebagai pernyataan mohon maaf, ampun atau segala kelalaian dan kesalahan yang telah diperbuat. Namun hal tersebut tak membatalkan akibat kutukan tersebut, tapi mungkin akan mempercepat proses dari kutukan tersebut. Dengan demikian, sebelum sampai terkena hukum kawitan yang disebut dengan kepongor atau salahang kawitan, salahan dewoyang, alangkah baiknya memahami apa itu bisamo leluhur. Kemudian timbul pertanyaan usil. Kenapa hanya orang Bali yang beragama Hindu yang terkena hukum kawitan? Jawabannya sangat gampang. Karena hanya orang Bali Hindu yang mempercayai dan meyakini hukum tersebut. Sehingga terlihat nyata hubungan antara manusia dengan para leluhurnya. Hubungan manusia Bali dengan leluhurnya sangat dekat. Hukum kawitan sama dengan hukum karmapala, dipercayai atau tidak, maka ia akan tetap berlaku untuk siapa saja. Tak mengenal waktu, tak mengenal siapa dia, agama apa dia, semuanya terikat. Bagi orang bukan agama Hindu yang tak meyakini ini, cepat atau lambat pasti akan menyadari. Cepat atau lambat, pastilah ia akan merasakan dampaknya apabila ia menyimpang dari garis kehidupan yang dipesankan oleh para leluhurnya terdahulu. Bagi mereka yang tak meyakini, maka sanksi dalam bentuk lain atau mungkin mereka telah menerima sampai sanksi namun tak disadari bahwa ia adalah keponggor. Demikianlah video mengenai hukum kawitan. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mari kita koreksi bersama. Tetaplah selalu memegang teguh ajaran Dharma. Hidup dalam kesucian, selalu ingat dan sujud bakti kehadapan betara kawitan. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, Suksema, Om Santi 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 Om.